Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Arif Tasnasari dengan NIM 21010 kelas A. Sini saya berkesempatan untuk membuat tugas cloud computing yang diampu oleh Pak Putu dalam mata kuliah cloud computing, yaitu di sini menggunakan Red Hat Academy sebagai perantara modulnya. Sini tuh yang modul yang kita akan kerjakan yaitu Red Hat OpenShift Development 1 Introduce to Container Web Podman 4.14, yaitu pada lab 5.5 dan 6.5. Untuk lab 5.5 ini kita akan mempelajari yaitu lab persisting data, yaitu kita akan mendapatkan hasil ada 3 bagian, yaitu yang pertama terus diharuskan membuat volume dan mengimport data ke dalam volume dan menggunakan volume tersebut ke dalam aplikasi. Yang kedua itu lab ini menggunakan URL shorten yang terdiri dari 3 komponen, yaitu kontainer basis data, kontainer backend, dan kontainer frontend. Selanjutnya sumbernya itu tinggal dijalankan pada DO188-solution-persisting -lab. Oke, langsung saja kita masuk ke labnya. Oke, untuk menjalankan labnya itu kita hanya perlu menjalankannya itu menggunakan lab star dan nama labnya yaitu persisting lab. Jika sudah menjalankan, kita diamkan saja. Kita membuka terminal baru. Jika sudah membuka, kita di sini akan masuk ke instruksi 1. Oke, karena kita akan masuk ke instruksi 1, di sini kita akan disuruh membuat volume yang menggunakan parameter yaitu bernama Postgres-vol -vol. Sini juga akan mengimport filenya itu ke volume. Oke, kita langsung saja. Kita akan paste. Ini perintahnya itu podman volume. Nah, membuat nama volumenya yaitu Postgres-vol. Oke, sudah kita dapat melihat di sini sudah terbuat Postgres-vol. Selanjutnya kita akan mengimport Postgres-vol ini. Jika sudah terimpor, maka kita akan lanjut ke step 2, yaitu menjalankan database aplikasi kontainer dengan parameter yang sudah disediakan dengan menggunakan nama persisting-db dan dijalankan di background serta mengkoneksi jaringannya itu ke persisting-net.
sesuai dengan mengikuti variabel yang sudah ditentukan. Oke, jika sudah terbuat persisting -net, sekarang kita akan menjalankan kontainer database-nya. Oke, kita sambil melihat di sini untuk menjalankannya itu menggunakan portman run -name, yaitu akan menamainya persisting -db dan dijalankan di background yaitu -d dan variabel yang terkait. Oke, kita sudah mengenter untuk menjalankan. Setelah selesai, kita akan lanjut ke step 3-nya, yaitu di sini kita akan menjalankan backend dan mempunyai parameter tersendiri, yaitu akan menamainya persisting -backend dan akan dijalankan juga di background serta menggunakan environment variable db _host sama dengan persisting -db, yaitu juga akan dimasukkan ke port 8080 di dalam kontainer dan koneksi networknya itu yaitu persisting -net dan menggunakan registry yang sudah ada. Oke, di sini kita akan menjalankan. Untuk melihat barisan kodenya itu portman run berarti menjalankan dengan nama persisting -backend dijalankan di background dan beberapa dari environment variabelnya, yaitu di sini -p berarti dijalankan pada port 8080 dan jaringan yang digunakan yaitu persisting -net. Oke, tinggal dijalankan. Kita sambil menunggu selesai. Untuk yang step pada keempat yaitu kita akan menjalankan front end ya, yaitu di sini kita akan membuat kontainer yang bernama persisting front end. Selanjutnya kita akan menjalankan di background. Kita akan koneksikan networknya itu ke persisting -net. Selanjutnya akan diekspos pada port 3000 untuk merequest ke port 8080-nya pada di dalam kontainer, selanjutnya menggunakan registry yang sudah disediakan. Oke, seperti yang komen yang tadi sudah dijalankan. Untuk menjalankannya itu portman run dengan nama persisting -frontend dan dijalankan di background menggunakan port 30.8080 menggunakan jaringan persisting -net. Jika sudah semua dijalankan, kita akan menverifikasinya pada localhost-nya. Sini kita dapat mengcopy saja localhost-nya itu, yaitu localhost pada port 3000. Ini kita buka browser yang tersedia, yaitu di sini ada Firefox. Oke, sudah terbuka. Kita masukkan URL yang sudah di copy tadi. Oke, kita sudah dapat mengakses dan juga kita akan tes pada database yang sudah ditentukan pada browser yang sudah tersedia. Untuk halaman database-nya itu kita dapat melihat dia di dalam localhost terletak pada port 8080 dan
slash API slash sort URL. Nah, URL sortnya itu sudah ditentukan, udah di sort. Untuk menjalankannya tinggal copy saja dan paste. Jika data sudah muncul, yaitu data import has been successful, udah berhasil, selanjutnya kita akan menghentikan lab yang sudah berjalan. Oke, kita lab finish saja. Karena semua lab sudah selesai, oleh karena itu lab terpadu pada 5.5 ini sudah selesai. Untuk selanjutnya pada 6.5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.